فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Habibah adalah salah satu daripada istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nama aslinya adalah Ramlah bin Abi Sufyan. Nama aslinya Ramlah bin Abi Sufyan. Sebelum menikah dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suaminya bernama Ubaidillah. Pada tahun ke-6 Hijriah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menikahi Ramlah atau Ummu Habibah. Dari pernikahan dengan Ubaidillah, Ramlah ini kemudian mempunyai anak, mendapatkan satu anak namanya Habibah. Itulah latar belakang kemudian disebut Ummu Habibah. Beliau dinikahi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-6 Hijriah dengan mahar 400 dinar. Kemudian beliau meninggal pada tahun ke-44 Hijriah. Qala man shalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla 12 raka'ah fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Man shalla 12 raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, sehari semalam, dari mulai terbit fajar sebelum azan, sebelum sholat subuh atau setelah azan sampai isya malam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, akan dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Jadi kalau surga itu luas, sudah dikapling-kapling untuk orang yang melakukan sholat 12 rakaat menurut hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ummu Habibah. Pertanyaannya, 12 rakaat itu yang mana? Apakah sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat istikharah, sholat hajat, sholat taubat, atau sholat yang mana? Yang dimaksud 12 rakaat adalah raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian raka'ataini arba raka'atin qabla zuhri, kemudian 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah sholat isya. 12 rakaat sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Lalu posisi sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat asar, maghrib bagaimana? Atau sebelum ke situ? Kalau kita sholat 2 rakaat sebelum zuhur, tadi kan dalam hadis Ummu Habibah 4 rakaat sebelum zuhur, tapi kebanyakan kita menggunakan 2 rakaat. Kebanyakan kita menggunakan 2 rakaat qabla zuhur. Apa kalau kita ditanya kenapa Anda sholat 2 rakaat sebelum zuhur, sementara hadis dari Ummu Habibah 4 rakaat sebelum zuhur? Kira-kira kita akan menjawab dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar adalah salah satu anak dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian beripar langsung dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena baginda Nabi menikah dengan Hafsah. Nah, jadi ipar. Ibnu Umar, hadis dari Ibnu Umar, qala, Ibnu Umar berkata, hafiztu minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat. Saya menjaga kebiasaan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat, 10 rakaat. Yang mana 10 rakaat?
Raka'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, ini alasan 2 rakaat. Kalau ada yang salat 4 rakaat berarti menggunakan hadis Ummu Habibah. Kalau ada yang salat 2 rakaat maka menggunakan hadis Ibnu Umar. Walaupun selama ini kita hanya mungkin ikut-ikutan, maaf, mungkin kita ikut-ikutan orang salat 2 rakaat, kita salat 2 rakaat. Orang lihat orang salat 4, kita 4. Kita tidak tahu dasarnya, maka sekarang itu hadis dari Ibnu Umar 2 rakaat. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal asar, 2 rakaat qabla asar. Ba'da maghrib 2 rakaat, kemudian ba'da isya 2 rakaat 10. Bertanya lagi, bagaimana dong yang sholat 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya? Tidak ada di hadis Ibnu Umar, tidak ada juga di dalam hadis Ummu Habibah. Nah, hadisnya di dalam hadis yang lain, Sahih Bukhari Muslim juga, dari An Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina kulli adzanaini salatun, di antara 2 azan itu ada salat. Nah, ini lebih umum. Baina kulli adzanaini salat, di antara azan dan iqamah itu ada salat. Baina kulli adzanaini salat, di antara 2 azan atau azan dan iqamah itu ada salat, sampai 3 kali. Baina kulli adzanaini salatun, di antara 2 azan itu terdapat salat. Kemudian hadis itu ditutup dengan qala liman syaa, bagi siapa yang mau. Kalau mau salat qabliyah asar 2 rakaat boleh. Liman syaa, bagi yang mau. 2 rakaat sebelum maghrib boleh. Liman syaa, bagi yang mau. 2 rakaat sebelum isya juga liman syaa. 2 rakaat sebelum isya liman syaa, bagi yang mau. Jadi pada keumumannya adalah 2 rakaat sebelum maghrib itu ada, sebelum asar itu ada, sebelum isya itu ada. Tapi tidak spesifik dijelaskan seperti hadis yang pertama dan kedua yang dilakukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemudian kita ini sudah terlanjur ditanamkan di dalam hati pikiran kita sejak kecil yang namanya amalan sunnah. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah, ini saya kira yang perlu kita rubah, ya. Bukan hanya untuk kita, tapi generasi-generasi kita selanjutnya harus dirubah itu. Pemikiran bahwa pengertian sunnah kalau dilakukan tidak apa-apa, kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Seharusnya sunnah itu kita harus kemudian menjadikan sebagai rutinitas yang istiqomah kita lakukan. Mengapa demikian? Karena fungsi sholat sunnah itu sebagai penyempurna sholat wajib, sebagai bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, sebagai pemanasan untuk masuk ke dalam sholat wajib. Kaum muslimin jamaah sallallahu rahimakumullah, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, inna, sesungguhnya awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah min amali salatuhu, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat itu adalah amalan solatnya. Amalan solat. Jadi kalau kita mungkin sudah bolak-balik tanah suci, melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umroh, kita sudah bangun banyak masjid,
kita sudah melakukan zakat setiap tahunnya, kita kemudian memperhatikan anak yatim atau bahkan mungkin beristri lebih dari satu, nah itu tetap dihisab, ya, tetap dihisab. Akan tetapi yang pertama kali dihisab adalah bagaimana sholatnya, bukan hanya semata sholat wajibnya. Fa in sholuhat faqad aflaha wajha. Kalau baik sholatnya faqad anjaha, dia termasuk orang yang sukses. Ai aflaha, dia termasuk orang-orang yang bahagia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau rusak sholatnya, tidak sempurna sholatnya, sungguh dia faqad khaba wa khasira. Dia adalah orang-orang yang merugi dan sia-sia. Letak sholat sunnah di mana dalam hadis tersebut disebutkan? Belum, lanjutannya. Fa in taqasa min faridatin syai' fa in naqisun itu kurang. Naqis kurang. Fa in taqasa apabila kurang min faridah dari yang wajib itu syai' sesuatu. Maksudnya kurang di sini bukan kurang rakaatnya, bukan kurang sholatnya. Sholat zuhur ada, sholat asar tidak ada, sholat maghrib ada, sholat isya tidak ada. Lebih-lebih subuhnya misalnya. Itu bukan yang dimaksud dengan fa'in taqasa, bukan dimaksud dengan yang kurang. Tetapi mungkin kurang dari segi tumakninahnya, kurang dari segi ketepatan waktu sholatnya, atau kurang dari segi bacaan makharijul hurufnya. Kurang dari pelafalan. Itu yang kemudian disempurnakan dengan sholat sunnah tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Tetapi kalau kita baca wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak mencukur jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beda kha dengan ha. Wa ma khalaqtul jinna, tidak aku ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, aku tidak mencukur jin dan manusia. Qul huwallahu ahad, pakai qaf. Katakan Allah itu esa. Qul huwallahu ahad, makanlah Allah itu satu. Antara qul dengan kaf, qaf dengan kaf. Makanya ini menjadi penyempurna. Ya, penyempurna sholat wajib kita ketika kita melakukan sholat sunnah. Kemudian unzuru hal li'abdi min tatawwu, ketika dihisab kemudian sholat kita, keburukan dengan kebaikan ditimbang, dibuka catatan amal kita. Allah kemudian berfirman kepada malaikat, unzuru hal li'abdi min tatawwu, lihatlah dari amalan-amalan hambaku ini adakah yang tatawwu, yang sunnah-sunnahnya. Kemudian malaikat akan membuka catatan amal, melihat bagaimana, kemudian memperhatikan apa amalan selama ini, apakah ada sholat-sholat sunnahnya. Fayukammala biha man taqasa minal faridah, maka disempurnakanlah kekurangan-kekurangan tadi, kekurangan dalam bacaan, dalam tumakninah, mungkin karena terlambat waktu sholatnya dan lain sebagainya, minal faridah dari yang wajib dengan sholat sunnahnya. Jadi sholat sunnah itu sebagai penyempurna daripada sholat wajib. Kekurangan di dalam sholat wajib. Di samping dibangunkan kita, disiapkan kita tempat di surga karena menjaga 12 atau 10 rakaat, sebagaimana hadis dari Ibnu Umar dan Ummu Habibah tadi. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dari semua sholat sunnah yang 12 yang sudah disebutkan, atau bahkan 2, 4, 6, 12 tambah 6, 18 tersebut, mana yang paling utama dari sekian sholat sunnah itu?
Kita sering dengar yang paling utama yaitu sholat sunnah qobliyah subuh. Dasar Anda mengatakan 2 rakaat sebelum subuh itu dari mana? Maka perlu kita mengetahui juga hadisnya. Saking pentingnya sholat subuh, sholat sunnah qobliyah subuh, pernah ketika itu baginda Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Kemudian menjelang subuh, kira-kira sejam sebelum subuh, sebelum datang sholat subuh, baginda Nabi merasa kecapean dengan rombongan. Kemudian beliau beristirahat dan menyampaikan kepada Bilal, Bilal, yakinkah engkau kalau engkau mampu atau dapat membangunkan kita nanti ketika sudah datang waktu subuh? Pada saat itu Bilal menyanggupi. Naam ya Rasulullah. Iya Rasulullah, silakan tidur, istirahat, nanti aku yang bertanggung jawab akan membangunkan untuk sholat subuh. Setelah setengah jam kemudian Bilal juga merasakan ngantuk. Kemudian Bilal juga tertidur bersama rombongan. Jam subuh, kalau sekarang subuhnya setengah 5, setengah 5, setengah 6, setengah 7. Rombongan baginda Nabi dibangunkan dengan sinar matahari. Bangun ketika matahari sudah terbit. Sinar matahari itu memancar ke muka baginda Nabi, kemudian terbangun. Kemudian membangunkan Bilal. Bilal, kenapa tadi kamu tak bangunkan kami untuk sholat subuh? Nah, ternyata Bilal juga tertidur. Maknanya apa jamaah sholat subuh rahimahumullah? Ketika kita lupa atau tertidur, kemudian bangun jam 7, setengah 7, maka sholatlah pada saat itu. Apa yang dilakukan pada saat itu? Baginda Nabi langsung menyuruh azan. Nabi azan, kemudian ini poinnya, ketika selesai azan Rasulullah melakukan sholat sunnah qobliyah subuh jam setengah 7, jam 7 melakukan sholat sunnah qobliyah subuh dulu. Kemudian baru melakukan sholat subuh secara berjamaah pada saat matahari sudah terbit. Kenapa demikian? Apa hikmahnya? Bisa saja Allah Subhanahu wa taala membangunkan baginda Nabi untuk sholat, tapi akan terjadi pada satu saat hal yang demikian pada umat baginda Nabi, maka adalah contohnya. Contohnya yaitu ketika kita misalnya kita bangun terlambat, bangun sudah siang jam 7, sholatlah pada saat itu. Jangan gara-gara terlalu bangun langsung tidak sholat subuh. Sholat pada saat itu. Itu poinnya. Tapi apa penyebabnya? Ditanya lagi. Apa penyebabnya Anda terlambat sholat subuh? Apa penyebabnya Anda bangun jam 7? Kalau karena begadang, main domino, begadang, kemudian nonton bola, itu tidak masuk dalam rukhsah keringanan tadi. Yang betul-betul malamnya mungkin ya bekerja beribadah atau membuat, kalau para ulama itu menulis kitab mengkaji permasalahan-permasalahan umat yang kemudian untuk kemaslahatan umat, maka berlakulah contoh baginda Nabi tadi. Kalau kita terlambat bangun, maka kita akan sholat pada saat itu juga. Kaum muslimin jamaah sholat subuh rahimahumullah. Kemudian kenapa kita perlu sholat sunnah? Yaitu bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Hambaku mendekatlah padaku. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu, tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku, ilayya, kepadaku, bin nawafil hatta uhibbu, dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbu, sampai aku mencintai dia.
Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kerjakanlah yang sunnah-sunnahnya. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai persiapan, sebagai pemanasan untuk menuju sholat wajib. Nah, kira-kira itu yang menjadi fungsi daripada sholat sunnah. Kesimpulannya adalah kalau kita menjaga ya, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, baik yang 12 rakaat, baik yang 10 rakaat atau 16 rakaat tersebut, maka kita sudah mengkapling suatu tempat di surga. Yang kedua, sholat sunnah itu berfungsi. Yang pertama, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam sholat wajib, baik itu kekurangan bacaannya, kekurangan tumakninahnya, atau mungkin karena kesibukan atau karena hal lain membuat kita biasa terlambat dalam melakukan sholat. Kemudian yang fungsi kedua yaitu sebagai bentuk wujud cinta kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menjaga yang sunnah-sunnah, Allah akan mencintai kita. Kemudian yang terakhir sebagai persiapan untuk melakukan sholat wajib, karena bentuknya sholat qobliyah itu adalah ringkas dan cepat untuk melatih otot-otot kita apabila imamnya nanti baca panjang. Lama berdiri, otot tidak kaget. Demikian, mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit